Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya hari ini kita mengulas untuk pembelajaran segi 4. Jadi di pembelajaran segi 4 ini kita butuh untuk ketelitian membedakan antara tegak lurus dengan sejajar. Bedanya sejajar dengan tegak lurus seperti apa ya? Nih, Pak Guru contohkan ya. Pak Guru mempunyai 2 garis. Apakah ini namanya? Bentar. Merah kelihatan nggak ya? Jika Pak Guru gambar 2 garis seperti ini namanya apa ya? Sejajar atau tegak lurus? Sejajar. Sejajar. Sejajar, Pak. Sejajar atau tegak lurus? Sejajar, Pak. Sejajar, Pak. Wah, sepertinya harus pakai whiteboard dulu nih. Kok masih ada yang belum menjawab? Yuk. Coba Pak Guru tuliskan nih. Jangan pakai cuma 2 garis nih. Kalau bentuknya seperti ini, sejajar atau tegak lurus, teman-teman? Lurus. Sejajar. Sejajar. Sejajar atau tegak lurus? Sejajar. Oh kan, masih ada yang lupa. Yang benar adalah sejajar. Bagaimana jika tegak lurus? Nah, kalau garisnya sama, itu berpotong. Kalau ada garis yang berpotongan, itu namanya tegak lurus. Nih, kalau seperti ini, namanya apa ya? Tegak lurus, Pak. Tegak Ya, lurus, tegak Pak. lurus. Jadi diingat ya teman-teman ya. Tegak lurus, Pak. Tegak lurus. Kemudian ketika seperti ini masuk kemana ya? Ini masuk kemana ya? Tegak lurus, Pak. Tegak lurus atau sejajar? Sejajar, Pak. Sejajar. Sejajar, Pak. Sejajar. Sejajar. Kemudian jika seperti ini, coba Pak Guru lihat dulu. Ini tegak lurus atau sejajar? Tegak lurus. Tegak lurus. Ada yang tegak lurus, ada yang enggak. Coba ini A, ini B, ini C, ini D. Oke, coba yang tegak lurus perpotongan garis apa dan apa? A dan C, Pak. A dan B, Pak. A dan C, Pak. A dan C tegak lurus enggak? Tegak. Ya. Tegak lurus. A dan C itu tegak lurus karena berpotongan. Nih, kalian patokannya ini. Tegak lurus tuh harus begini. Yuk, yang masih belum paham. Ketika ada garis berpotongan, ini namanya tegak lurus. Lah, kalau pertanyaannya adalah di situs garis sejajar itu yang sama. Kalau ke atas berarti garis A dan garis B itu sejajar. C dan D juga, Pak. Nah, kalau A dengan D ini namanya berpotongan berarti tegak lurus. Nah, C dan D itu sejajar. A dan B itu sejajar. Kalau A dan C ini tegak lurus. B dan D itu tegak lurus karena berpotongan. Seperti ini ya. Ada yang ditanyakan lagi enggak? Ada yang masih bingung? Nih, kalau Enggak, seperti ini coba ya. Pak Guru garisnya enggak. Coba kalau kayak gini. Oke, coba lihat. Ini yang sejajar yang mana saja ya? Coba Pak Guru namain. Ini M, N, O. Garis yang sejajar yang mana dan mana ya?
M dan R, Pak. M dan M dan R, Pak. M dan N. Nih, N ya, M dan N. N. Kemudian garis yang berpotongan. Garis apa dan garis apa? Garis yang tegak lurus. M dan O. M dan O dan N dan O. Jadi keduanya ini berpotongan. Berpotongan itu harus tidak sejajar ya. Kalau ini M dan N sejajar. Tapi kalau dengan O itu karena berpotongan. Pokoknya kalau ada tanda seperti ini tegak lurus. Nah kalau ini yang lurus-lurus ini namanya sejajar. Oke. Nanti di ulangan akan kalian disuruh mencari beberapa ada yang sejajar ataukah enggak. Kemudian Pak Guru ke template soal. Soalnya kemarin Pak Guru masih yang kurang sesuai nih. Coba untuk yang ini Pak Guru mau namain A, B, C. Coba lihat semua fokus ke persegi 4 yang nomor A, yang poin A. Apakah di situ ada garis sejajar? Ada. Ada, Pak. Apakah ada garis sejajar? Ada, Pak. Coba yang ada raise hand, yang ada raise hand. Coba yang ada raise hand. Nah, ada raise hand? Ada. Oke. Jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada garis sejajar. Oh, perhatikan. Sejajar itu ketika sama. Kalau ke miring ke sini, berarti yang sini harus miring ke sini. Ini baru sejajar. Kalau ini miring ke bawah seperti ini, di sini harus miring ke bawah. Ini baru sejajar. Paham yang tadi raise hand? Oke. Kita ulangi ya. Yang A ini ada tidak sejajarnya? Tidak, Pak. Tidak ada karena bentuknya berbeda semua. Yang ini ke bawah, yang ini ke atas, yang ini ke kanan, yang ini ke kiri. Jadi tidak ada yang sejajar. Lantas pertanyaan kedua, kalau untuk yang A ini, adakah garis yang tegak lurus? Lihat baik-baik, apakah ada yang tegak lurus? Tidak, Pak. Lihat baik-baik, Pak Guru bilang fokus, yuk fokus ke yang A. Apakah ada garis tegak lurus? Iya, ada. Ada, Pak. Di mana? Di manakah? Kalian bisa kasih lingkaran bukan? Bisa. Oke, coba, yuk lingkarin. Oh, disable ya? Oke, coba Pak Guru. Ini kan bisa kan? Ini, Pak. Bisa, Pak. Yang mana yang berpotongan? Ini, Ya, Pak. oke. Ini ya, ini yang berpotongan ya, yang garis merah ini tegak lurus. Oke, itu yang pertama. Oke, stop. Gimana Kok cara coret-coret? Oke, yuk. Dah, nanti lagi coretnya. Oke, yang kedua. Kita fokus ke yang B. Pak Guru mau tanya, apakah ada garis sejajar? Tidak. Tidak, Pak. Yang tidak raise hand, yang tidak. Ada, Pak. Pak. Yang Ada, tidak Pak. raise hand. Pak Guru melihat. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Tidak ada? Yakin? Ada, Pak. Ada. Ada nih garis ini dengan garis ini. Itu sejajar teman-teman. Wah, gimana ini? Yuk. Makanya Pak Guru sering bilang fokus, fokus. Yuk, fokus. Ini kan juga garis. Ini sama ini tuh sejajar. Lantas sekarang apakah ada garis yang berpotongan? Ada. Tidak ada. Oke, kemudian kita ke C sekarang. Apakah ada garis yang berpotongan atau garis tegak lurus? Ada, Pak.
Ada Pak. Coba lingkari, coba lingkari, Ada Pak, ada. coba lingkari. Susah amat. Ini yang begini nih, berdiri begini. Kayak yakin di situ? Woi. Udah cukup sekali, nggak perlu coret-coret. Apakah benar Rafa? Nah ini Semua siapa? yang coret kan ada di layar namanya. Mau nih gimana sih? Oke. Pertama, apakah ada tegak lurus? Ada. Coba kita lihat. Apakah ini tegak lurus? Iya Pak. Yakin? Ya Pak. Yakin? Ya Pak. Iya Pak. Kemudian, apakah ada garis sejajar? Apakah cuma Ada, ini? Apakah cuma ini yang tegak lurus? Iya, Pak. Kalau menurut kalian ini tegak lurus, ini semua potongannya ini tegak lurus. Karena jaraknya sama. Dia sejajarnya sama. 2 titik. Jadi bukan hanya di atas saja. Makanya itu disuruh fokus yuk, fokus. Kalau menurut gambar, menurut Pak Guru ya, ini itu bukan tegak lurus ya. Salah. Ini itu cuma sejajar. Kalau menurut gambarnya ya, kalau menurut gambar ini bukan tegak lurus, ini salah. Ini hanya sejajar. Karena situ sudutnya tidak 90 derajat. Karena apa? Gambarnya miring. Tuh lihat. Nih, ini sama ini berbeda jaraknya. Nah, iya betul. Ini dan ini beda jaraknya. Oke? Sekarang sudah tahu? Dah. Pak Guru sudah Bang. cek 3 soal nih. 3 soal masih banyak yang salah. Oke, kita lihat ke yang A, B, C sekarang. Coba lihat baik-baik ya, yang A. Apakah ada garis sejajar? Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Ada. Gak ada, yakin? Yakin? Ada Pak. Jangan ada dan tidak lihat fokus. Belajarnya nggak main-main. Yuk, biar nanti benar-benar bisa. Kalau tidak belajar dengan Pak Guru, dikasih soal bisa paham karena masih banyak yang salah. Coba lihat, apakah ada yang sejajar? Tidak Pak. Tidak ada. Tidak ada yang sejajar. Apakah ada yang tegak lurus? Ada Pak. Tidak. Pak. Ada Pak. Adakah yang tegak lurus? Ada Pak. Ada. Coba lingkari yang tegak lurusnya yang mana? Ada Pak. Oke. Hilza, kok di situ Hilza? Itu kan bukan tegak lurus, Amira juga. Itu nggak ada. Yang benar yang dilingkarin oleh Altaf. Nih, yang benar adalah ini. Ini namanya tegak lurus atau berpotongan. Berpotongan 90 derajat. Ini namanya tegak lurus. Kalau sejajarnya tidak ada. Oke, fokus ke yang B. Apakah ada garis tegak lurus di B? Apakah ada garis tegak lurusnya? Ada Pak. Ada Pak. Tegak lurus ada. Yang B. Tidak Pak. Tidak Pak. Main-main. Fokus, makanya fokus, nggak jangan tidak atau iya. Coba lihat baik-baik bangunnya yang B. Belajarnya lebih sungguh-sungguh. Nanti kalau nggak Zoom sama Pak Guru kalian bingung. Kalau konsepnya kalian belum paham. Oke, lihat baik-baik. Apakah ada garis tegak lurus? Kita lihat setiap potongannya. Oh, ini sudutnya lebih kecil, ini sudutnya lebih lebar, ini lebih lebar, ini lebih kecil. Berarti tidak ada garis Tidak ada Pak. yang berpotongan. Ada Apakah ada garis sejajar?
Ada. Ada Pak. garis ini Ada, dan garis ini. Itu sejajar. Oke, excellent. Next. Untuk poin C. Apakah ada garis yang sejajar? Tidak, Pak. enggak Pak, Ada, Pak. enggak ada, Ada, Garis Pak. sejajar tuh yang bagaimana sih teman-teman? ada Pak, garis, Garis sejajar tuh yang sama. Nih coba lihat baik-baik teman-teman. 1, 2, sejajar enggak? Sejajar. Kemudian ini ke bawah miring. Ini juga ke bawah miring. Sejajar enggak? sejajar, Sejajar. Jadi ada garis sejajar. Melihat bangunnya itu harus benar-benar dilihat, tidak asal menyebutkan iya atau tidak atau ada. Karena nanti ketika ujian, kalau salah ya salah. Tidak ada koreksian. Oke. Ini masih 6 soal, kalian masih bingung nih. Coba Pak Guru mau share lagi. Untuk yang D, E, F. Coba lihat baik-baik. Yang D. Yang D apakah ada garis tegak lurus? enggak Pak, Ada garis sejajar? ada Pak, Oke. Coba lingkari ujung garis sejajarnya. Ada berapa pasang? Atau bisa menggunakan garis? Gimana orang mau lihat ya kan? Oke, udah pada paham ya? Oke. Kalau menggaris itu gunakan pulpen yang paling kecil, jangan pulpen yang benar, yang besar, Rafa. Ulangi. Oke, sekarang kita fokus ke E. Apakah ada garis sejajar? Ada, Pak, Ya. Ini dengan ini itu sejajar. Apakah ada garis berpotongan tegak lurus? Ada. Ini berpotongan. 2. Kemudian yang F. Apakah ada garis lurus? Ini dan ini garis lurus. Ada 2 ya, 2 pasang ya. Kemudian apakah ada berpotongan? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Oke, sekarang tulis di buku kalian untuk yang GHI. Nanti Pak Guru mau cocokkan. Adakah GHI garis ini Pak Guru nomerin ya. Pak Guru kasih nama. Nanti kalian jawab yang sejajar garis apa dan apa. A, B, C, D. A, B, C, D. Kemudian ini garis A, B, C, D. Oke. Silakan kalian yang sejajar garis apa dan apa. Kemudian yang tegak lurus garis apa dan apa. Pak Guru mau cek nih. Tulis Pak nih. cari di rumah Bunda. Saya bawa. Ada bawahnya itu.
Yuk 3 soal ya, G, H, I. Nanti kita cocokin. Ya, ntar makan. Oh, itu disuruh jawab yang sejajar yang mana, sama yang tegak lurus yang mana, Pak? Iya. Oh. Yang tegak lurus yang mana, yang garis mana dan mana, kemudian yang berpotongan, yang sejajar yang mana dan mana. Sesuai dengan penomorannya, ABCD-nya. Misalkan yang G sejajarnya garis A dan B, A dan C, gitu seperti itu. Pak, kusurnya kemana, Pak? Sudah ada yang selesai? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Saat mengerjakan, dicek baik-baik agar tidak salah.
Altaf udah? A dan B. Markis jajar. Oh. Udah, Pak. Sudah. Yang lain? Bapak. Sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi, Pak. Oke. Pak Joko, itu yang G, A, B, C. Ada. Yang B, C sama apa itu, Pak? Enggak kelihatan A, B, C, D. kelihatan katanya. A, B. Tapi itu kelihatan. A, B, C, D. Enggak kelihatan kamunya. Kelihatan. Mana kamunya? Ya ini kan kode handphone itu kalau kodian itu kelihatan aku. Tapi kalau di sini aku nggak bakal kelihatan. Tapi Mbak Im belum kelihatan, Mbak Im. Kameranya masih hitam, Mbak Im. Udah selesai, Pak. selesai, Pak. Oke, coba Mbak Im, Pak Guru stop video ya. Oke, Udah selesai, Pak. hidupkan lagi bentar. Mana tadi orangnya? Sudah? Sudah. Oke, coba on your camera. Oh, hitam, Mbak Im. Dikasih tunjuk, Pak. Oke, yang pertama. Kalau G, yang sejajar mana dan mana ya? B, A sama D. B dan D, D. B, A dan D. A dan D, Pak. G, B, dan C. C, kemudian B dan C. A, Dari D. siapa? Oke, ini yang sejajar ya. Kemudian yang tegak lurus. B dan C. B dan C. Kok B dan C lagi? D dan Yang tegak lurus. A, dan B, A dan B. A, C, B, B, D, D benar. C, D. C, D. Nih, masih ada yang salah? Atau sudah pada benar? Sudah, Pak. Oke, yang salah dibenarkan, jangan sampai keliru. Kemudian yang gambar H sekarang, poin H, yuk, poin H. Gambar H. Kita lihat gambar H yang sejajar yang mana saja? Ada atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada yang sejajar, jangan ditulis poinnya ya. Tulis aja tidak ada. No. Yang tegak lurus. Tegak lurus ada tidak? Tidak ada. Ada yang diisi dengan poin? Enggak ada, Pak. Haris, yang H diisi enggak tadi? Dengan poin Haris. Tidak, Pak. Sesi diisi enggak? Yang H. Sejajar dan tidaknya. Tidak, Pak. Oke. Kemudian sekarang ke poin gambar I. Gambar I. Yuk, coba yang sejajar yang mana?
A dan C, B A dan dan C, B dan O. A, C, kemudian B, D. D. Kok O tuh? Mirip O ya? Oke, kemudian yang sejajar. Yang tegak lurus yang mana ya? Ada tidak? Yang tidak ada. Jadi kalau tidak ada jangan ditulis poin ya. Tulisnya tidak ada. Tidak ada yang tegak lurus atau berpotongan. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Masih bingung? Tidak, Pak. Soalnya kalau di konsep ini kalian belum, nanti Pak Guru kasihan di kelas selanjutnya. Di kelas selanjutnya nanti kalian jadi muter-muter antara tegak lurus dan itu. Oke, kita coba lagi ya. Sampai kalian benar-benar paham di materi ini sebelum Pak Guru lanjutkan ke materi yang lain. Oke, sekarang ke nomor triple A. A number 1, number 2, and A number 3. Oke. Nah, rubah aja ya Pak Guru, rubah aja namanya. Nah, namanya dirubah. Jangan A. Oke. Ini namanya M. Gambar M, gambar N, gambar O. Yuk, coba kita teliti. Yang berpotongan mana? Yang tegak lurus yang mana? Oh, mau dibawa pergi? Oh iya, iya. Oke, yuk. Coba kita tag ya, yang sejajar. Oh, hurufnya belum ya? Bentar, hurufnya Pak Guru kasih dulu. Ini huruf, bentar, hurufnya. Ini huruf A. Kemudian ini B. Ini huruf C. Ini huruf D. Oke, A, B, C, D. Yang berpotongan yang mana? Yang tegak lurus yang mana? Ditulis, Pak. Enggak, dilihat aja katanya. Iya. Itu kalau Cobain, kayak yang tadi atasnya ya. Yang tegak lurus yang garis mana saja? Yang berpotongan yang mana saja? Pak Guru mau cek nih. Ini L, L, M, N, O. Oke. Ke depan aja. Nggak tahu aku. M, Ya kali. printer. Oh iya, bukannya roda 19. remaja yang mau bikin Streaming, Pak. Ya. bisa. Ini gambar P, gambar P, garis P, Q, R, R, S. Oke.
Lihatnya fokus ya teman-teman ya. Sambil teliti. Jadi kalau teliti itu enak. Nanti hasilnya lebih bagus. Dilihat baik-baik yang sejajar yang mana. Jika tidak ada yang sejajar ataupun yang tegak lurus, tidak perlu diisi. Tulis aja tidak ada. Tidak ada seperti yang tadi Pak Guru Itu contohkan. ditulis, Pak. Ya, jadi. Pak, itu ditulis, Pak. Hei, kemana saja ini? Kok masih bertanya? Ya, di gambar M. Gambar M itu yang tegak lurus yang mana? Yang sejajar yang mana? Kemudian yang kedua adalah gambar N. N-nya. Yang sejajar itu garis apa saja? Yang tegak lurus apa saja? Kemudian gambar O. Yang tegak lurus yang mana? Yang berpotongan yang mana? Oh. Sebenarnya ketutup ya. Ketutup. Sebentar. Zaki udah selesai, Zaki? Belum? Ya. Naila udah selesai, Naila? Belum, Pak. Oke. Amira, sudah? Belum, Pak. Oh ya. Oke, yuk lanjutkan. Sudah. Oke. Sambil kita tunggu temannya, sebentar lagi kita koreksi. Biar tidak salah kaprah. Udah, Pak. Oke, Mbak Im udah? Belum, Pak. Oke. Jakarta nggak?
Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, sudah. Udah. Bentar ya. Siap. Kita tunggu 1 menit untuk yang selesai. Yang belum masih banyak ya. Selesai. Oke. Yang pertama adalah garis M. Yang sejajar garis apa dan garis apa? A, C, B, dan D, Pak. AC. Oh iya, AC. B dan D. Dan B dan BB. D. Oke, yang tegak lurus. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Yakin? Yakin. Iya, tidak ada. Jangan diisi kalau tidak ada ya. Kemudian kita ke N. Ke N yang tegak lurus ada tidak? Sejajar? L dan O, Pak. Yang sejajar ada enggak? L dan O, Pak. L dan O, Pak. N dan L dan O. O. L dan O. N dan O. Oh, bukan N dan O ya, L dan O ya. Ini L-nya. L dan O. Ya. L dan O. Oke. Bentar. Pak Guru hapus tuh L dan O. Kemudian yang tegak lurus? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, kemudian yang garis gambar O. Sejajarnya Sama C, Pak. P, P, Q, R, S. Oke, P, Q, R, S. Tegak lurusnya S, R, Pak. S, R. SR. Iya, Pak. Kok SR? Tegak lurus. PQ. P, R, PR terus apa lagi? Nih sebenarnya itu QR ya yang berpotongan. Oh, iya. Kalau dilanjutkan, kalau ini garisnya dilanjutkan, QS juga sama, PS juga sama, berpotongan. Tapi karena ini kita ambil simpelnya ya, yang keluar tuh cuma ini doang. Kok warnanya putih? Nih warnanya hitam nih. Yang keluar hanya ini. Ini juga berpotongan. Kalau dilanjutkan ke sini berpotongan. Ini kalau dilanjutkan di sini juga berpotongan. Ini juga berpotongan. Kalau dilanjutkan. Tapi kalau tidak dilanjutkan yang berpotongan hanya Q dengan R. Oke, teman-teman? Sampai di situ ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah paham? Coba kita cek di persoalan. Kemarin kalian sudah mengerjakan yang mana ya? Kemarin ya. Latihan dan persoalan dasar. Oh. Kemarin yang ini sudah belum, teman-teman? Pola dan telesi. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Jadi ini itu adalah pola menggunakan pola telesi. Ini sebenarnya udah di video Pak Guru ya. Tapi video yang kemarin. Jadi dari sini, yang ini udah ya Pak Guru kemarin udah ajarin ya di video pembelajaran. Misalkan nih, perhatikan dulu ya. Di sini ada lingkaran dengan beberapa titik dan huruf. Ini adalah bangun apa yang bisa kamu buat. Yang pertama adalah B, C, E, F. Ini kalian hubungkan teman-teman. Coba kita hubungkan ya. B yang mana B?
BC, kita hubungkan BC. Oh, jangan pulpennya jangan ini, pulpennya ganti merah. BC. Kemudian habis BC kemudian dihubungkan ke E. Tinggal tarik garisnya ke E. Habis E ke F. Nah, kemudian ini F ke B dihubungkan juga. Sehingga membentuk sebuah bangun. Bangun yang pertama apa ya? Persegi. Persegi panjang. 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 Persegi panjang. Panjang. Persegi Panjang. Tulis, Pak. persegi Pak, panjang. ditulis, Pak. Yaps. Kalau kalian belum, kalian bisa untuk yang sekarang nggak usah ditulis dulu teman-teman ya. Nanti Pak Guru buatin. Jadi untuk latihan. Ini sudah? Sekarang kita ditulis, Pak. Baiknya ditulis atau tidak? Ya udah tulis. Ya udah tulis. Kalau mau ditulis. Digambar, Pak. Tapi bulletinnya nggak ditulis ke Bapak ya, Pak. Harusnya itu dengan gambarnya. Tapi nanti kita ajarin. Nanti kalian mengenal Ditulis, Pak. jangka. Urutannya, Pak. Ya urutannya terus kalau nggak urutannya nggak ditulis, ntar gimana cara menjawabnya? Kan kita patokannya pada itu yang kita buat. Nomor 2 belah ketupat. Nomor 2 belah ketupat. Kalau kemarin nyimak video Pak Guru pasti udah tahu ini. Kemarin Pak Guru udah bikin video tentang ini. Apa Bu? Nggak tahu Bu? Belum ada yang masuk. Oke, sudah ya. Pak Guru lanjutkan. Yuk kita coba cek yang B. Yang B itu hurufnya apa saja teman-teman? Yuk, yang G. Yang 2, nomor 2 maksudnya. Yang 2. G ke I. Oke, kita hubungkan G ke I. Kemudian I ke J. Kemudian J ke L. Kemudian L ke G. Bangun apakah ini? Belah ketupat. Belah ketupat atau jajar genjang? Belah ketupat. Belah ketupat. Oke. Kemarin ada yang nyimak video Pak Guru yang sampai yang ini? Enggak pasti ya. Enggak disimak ya. Makanya belum pada paham. Nanti kalau ada video pembelajaran disimak. Jadi Pak Guru tidak mengulangi ya. Nanti rugi sendiri. Kalau nggak tahu caranya. Kalau ada video, disimak baik-baik sampai habis biar paham. Soalnya kalau nggak Zoom, Pak Guru nggak ngerti nih. Ini aja tadi segi 4 kalau Pak Guru nggak tanyain satu-satu. Nggak pada ngerti. Ternyata belum pada paham. Oke. Kemudian kita ke yang nomor 2. Kita hapus dulu ini. Kita ke nomor yang ketiga. Yang ketiga itu mulai dari G, G ke C, G ke C, kemudian C ke J, ke J, habis J ke F, F ke G. Bangun apakah ini? Jajar genjang. Jajar genjang atau belah ketupat? Jajar genjang. Genjang. Jajar genjang atau belah ketupat? Jajar genjang.
tergantung sudut pandang kita ya. Ini bisa jadi jajar genjang, bisa jadi belah ketupat karena bentuknya simetris. Kalian tahu simetris? Simetris itu bentuknya sama antara garis satu dengan garis yang lain. Jadi ini bisa ditafsirkan menjadi dua. Belah ketupat atau bisa menjadi jajar genjang. Jajar genjang itu ketika kita persepsinya itu mandangnya dari sudut CJ. Ketika kita pandang dari sudut CJ itu jadinya adalah jajar genjang. Tapi kalau kita lihatnya dari sudut J saja itu jadinya belah ketupat. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang keempat, terakhir. Yang keempat, kira-kira bangun apa saja ya? Mulai dari garis apa teman-teman? Yang keempat? A. A-nya di mana ya? A ke H. A ke H, kemudian H ke D. D ke Layang-layang. ke K. K Layang-layang. ke A. Layang-layang. Kata siapa layang-layang? Nah, kalau nggak praktek kita nggak tahu nih. Bangun apakah ini? Ini baru jajar genjang. Iya. Ini baru jajar genjang. Kalau yang tadi yang nomor 3 berarti positif ke belah ketupat, jajar genjangnya kita hapuskan. Ya. Nomor 3 jajar genjang. Tapi bisa menjadi jajar genjang ketika kita seperti tadi Pak Guru bilang melihat dari sudut yang mana. Oke. Sudah? Sudah ya. Nih. Pak Guru mau tanya coba. Zaki kemarin lihat video sampai habis nggak? Ya, Pak. Tengah dong. Rafa? Sama Pak. Andika? Saya ngaji, Pak. Andika lihat video nggak? Enggak ya? Langsung mengerjakan ya? Lihat, Pak, tapi nggak sampai full, Pak. Oh, soalnya nilainya kurang, nilainya banyak yang nggak bagus, pengerjaannya masih banyak yang salah karena nggak nyimak video. Padahal pelajarannya cuma matematika sama PJOK hari kemarin. Pak, saya nilainya Oh. berapa? Nanti ke depan Pak PJOK Guru saya nggak mau Soalnya HP-nya. Pak, saya nilainya berapa? ih kepo. Kepo. Oke. Next ya, kita coba lanjutkan ya. Bisa. Coba kita lanjutkan ke telesi. Telesi itu kalau kalian lihat ini ada bangun apa ya yang disusun ya? Jajar genjang. Jajar genjang. Nah, untuk membuat pola kalian itu terus nih. Caranya apa? Bikin garis lurus 2, kemudian kalian bagi menjadi segitiga. Garis miring ini menjadi pola telesi. Jadi kumpulan dari jajar genjang. Yang ini turun ke sana, yang ini miring ke sini, kemudian miring ke sana lagi. Selain jajar genjang, kalau ini bangun apa ya? Belah ketupat. Nah, bisa membuatnya? Bisa. Oke, nanti setelah ini kalian buat. Kemudian ini adalah trapesium. Nah, ini dengan pola trapesium. Kalian bisa membuatnya ini menjadi trapesium. Kalau trapesium bentuknya bagaimana, Pak? Nih, kalau bentuknya seperti ini. Bentar. Kalau bentuknya seperti ini, itu trapesium. Tapi kalau kita bikinnya seperti ini, jadinya apa ini? Jajar genjang. Jajar genjang. Jadi ada 2 ya. Kalau kita perspektifnya menggunakan pola yang ini, itu namanya trapesium. Tapi kalau kita gabungkan antara garis ini dan garis ini, jadinya apa? Jajar genjang. Jadi tergantung persepsi kita melihatnya. Kita mau bikin jajar genjang,
atau membuat trapesium. Itu diserahkan ke kalian. Nah, ini kalian kalau lihat matras atau kasur lantai kalian, nah, kotak-kotak ini. Kotak-kotak ini terbuat dari garis apa ya? Dari bangun apa? Persegi. Kalau yang ini seperti ini, apa ini bangun apa? Itu trapesium. Ketupat. Ketupat. Kemudian diberikan ornamen. Nah, kemudian kalian kemarin yang ini kan latihannya? Iya, Pak. Latihan ini yang pertama. Ini sudah. Udah. Coba kita cek ya dengan jawaban yang di buku kalian ya. Apakah jawaban kalian benar semua atau jawaban kalian ada yang salah? Coba kita cek. Buka hasil kalian, pekerjaan kalian kemarin. Iya, Pak. Biar nanti paham. Kasihan kalau nggak paham Pak Guru, nanti pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Hei, Pak Trijoko, kamu ngajarnya muridnya pada nggak bisa. Sini genjleng gitu ya. Yuk, makanya kita ulangi lagi biar kalian paham. Yang pertama adalah tulislah kata yang tepat pada kotak dengan melihat gambar di sebelah kanan. Perhatikan baik-baik untuk gambar pertama. Suatu segi empat yang memiliki sepasang sisi berhadapan titik-titik. Nah, disebut titik-titik. Apa ya? Trapesium. Ada yang trapesium, ada yang jajar genjang. Yang benar yang mana nih? Trapesium, Pak. Hei. Genjang. Tuh, yang Pak Guru sering ingatkan. Fokus, be focus to vision. Fokus dengan soalnya. Memiliki sepasang sisi berhadapan. Memiliki sepasang sisi berhadapan. Sepasang sisi berhadapan. Tuh. Sepasang sisi berhadapan yang mana? Segi empat yang memiliki sepasang sisi berhadapan disebut dengan Jajar disebut dengan trapesium. Apakah jajar genjang ini berhadapan? Enggak, Pak. Ya. No. No or yes or no? Yes or no? Nih sebelum Pak Guru. Coba yang kemarin jawabannya trapesium siapa? Saya, Pak. Oke, coba resen yang trapesium. Boleh. Yang trapesium resen. Oh, ada sesi. Oh, ada 6 ya. Coba Pak Guru. Oh, ada 9. Sesi, Ali, Naila, Baim, Yilza, oh, sampai ke Altaf. Mempunyai sepasang sisi berhadapan. Kita skip dulu. Kita skip dulu ya. Pak Guru melihat dulu sampai ke nomor 3-nya. Karena di sini ada 3 bangun. Yang kedua, kita fokus ke yang ke nomor 2 dulu ya. Jajar genjang. Suatu segi empat yang kedua pasang sisinya berhadapan. Sama panjang sama panjang, Pak. Suatu segi empat yang kedua pasang sisi berhadapan. Sama panjang. Sama panjang disebut apa? Sejajar. Jajar genjang. Jajar genjang. Coba kita cek yang memiliki sifat yang itu ya. Coba ini dengan ini sama panjangnya enggak? Sama. Sisi ini dengan sisi ini? Sama. Nah. Berarti di sini apa tulisannya? Ya, sama panjang. Apakah belah ketupat tidak sama panjang, teman-teman? Coba lihat. Apakah belah ketupat ini tidak sama panjang? Sama, Pak.
Sama, Pak. Sama, Pak. Terus yang Sama. bener yang mana? Yang bener yang mana sekarang? Kok ini juga sama, ini sama? Terus yang bener yang mana? Kayak ya, Pak. Sama. Oke. Oke, itu skip dulu. Kita lanjut ke yang ketiga biar kalian punya gambaran untuk sampai ke yang nomor 3. Suatu segi 4 yang kedua pasang sisinya sama panjang. Nah, ini baru sama panjang disebut. Belah ketupat. Ya, ini baru belah ketupat. Ini yang sudah pasti nih. Yang keduanya berarti bangun apa dan apa. Ini sama panjang ya, Pak Guru tuliskan di sini. Sama panjang. Oke. Kemudian coba kita lihat ke nomor satunya. Suatu segi 4 yang memiliki sepasang sisi berhadapan. Nih ya. Sebenarnya semua berhadapan, tapi lebih ke mana? Suatu segi 4 yang memiliki sepasang sisi berhadapan disebut dengan Sejajar disebut dengan trapesium. Oke. Pertama, trapesium. Kemudian yang kedua berarti tinggal Jajar genjang. jajar genjang. Sepertinya kalau kalian Pak Guru pengarahi cepet deh. Soalnya jawabannya kadang ada yang mudah berubah. Jadi kalau kalian yakin itu benar, ya itu pertahankan. Jadi jangan goyah, jangan mau dipengaruhi oleh orang ya. Kalau menurut kalian itu jawabannya benar, lanjutkan terus gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Yang masih belum yang masih salah boleh dibenarkan. Oke, yang kedua adalah gambarlah jajar genjang seperti pada gambar di bawah ini. Ada yang sudah menggambar? Yakin sudutnya 50%? Yakin. Atau 50 derajat? Ambil busurnya, ukur sudut kalian. Ukur sudutnya. Apakah 50 derajat? Masih bisa ngukur nggak? Yuk. Coba lihat. Apakah sudutnya sudah 50%? Karena sudut tersebut itu memengaruhi panjangnya 3 cm yang sudut miring, yang garis miring. Kalau tidak 50 derajat, ininya tidak akan panjangnya tidak akan 3 cm. Mama bikin Mama. Oke. Ada yang pas 50 derajat? Ada Pak, pas. Oke. Pas, bener? Yakin? Oke. Oke, kemudian yang kedua. Nih, cara membuatnya, kalau kalian membuat jajar genjang, posisikan penggarisnya lurus seperti ini nih. Setelah kalian bikin titik, setelah itu kalian bikin titik. Ukur 50 derajat. Dari sini 50 derajat. Nah, sesudah kalian 50 derajat, kalian kasih titik. Nah, karena sudah ada titiknya, kalian hubungkan. Sehingga di sini panjangnya kalian ukur pakai penggaris biasa 3 cm. Setelah di situ 3 cm, kalian juga bisa Pak Guru mau tanya. Kalau di sini 50 cm, 50 derajat maksud Pak Guru. Di sininya berapa ya? Di sininya berapa derajat? 50. Garis lurus ada berapa derajat anak-anak? Yang baik hati, suka menabung, tidak sombong. 180, Pak. 180. Kalau di sini sudah ada 50, berarti di sini berapa ya? 130, Pak. 130 derajat. Coba ukur, apakah sudut kalian 130 derajat yang sisi kanan? Coba lihat.
Altaf ukur, Taf. Eza, ayo ukur. Coba yang sisi kanannya apakah 30 derajat, 130 derajat? Coba. Yuk, Faridah ukur. Billy, ukur Billy. Udah, Pak. Ada busurnya enggak? Pas? Udah, Pak. 130. Wah, keren nih. Setelah 130 kalian ukur juga 3 cm, kemudian kalian hubungkan. Jadilah bangun apa? Jajar genjang. Nah, kemudian yang kedua, di sini garisnya adalah 140 cm. 140 derajat. Coba kalian ukur, sudah 140 derajat belum? Di gambar kalian? Udah. Udah tuh diukur dulu, yuk. Kalau belum, nanti tidak akan ketemu panjangnya 3 dan panjang sisi yang naik sama sisi yang bawah tidak akan 3. Pas, Pak. Pas? Pak. Pak, Kalau di situ 140 berarti di sini berapa ya? 105. Di sini berapa ya? Di sini 140. Sudut lancipnya jadi berapa ya di sini ya? Dari mana? 40, Pak. 40 derajat. Coba ukur 40 derajat di buku kalian. Sambil kalian berlatih untuk mengukur sudut. Apakah 40 derajat yang sisi ini? Iya, Pak. Oke. Jadi kalau di situ di sini 140, di sini 40. Kalau di buku kalian sudah benar, itu berarti kalian sudah bisa membuat jajar genjang dengan baik dan benar sesuai dengan aturan. Jadi perhatikan sudut, baru kita garis angkanya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Hari ini clear? Ya hari ini clear. Yang ini clear? Clear, Pak. Oke. Kemudian coba kita lihat nomor 3. Nomor 3. Oke, nomor 3 coba kita lihat. Gambarlah sebuah belah ketupat yang diagonalnya 5 cm dan 3 cm. Oke. Belah ketupat bentuknya bagaimana ya? Sudah? Coba hitung diagonalnya apakah 5 cm punya kalian? Lima cm dan 3 cm. Ini belah ketupat namun berbeda. Nah, karena di situ menggunakan satuan kotak, belah ketupat bentuknya seperti ini ya, namun berbeda. Oke, coba sekarang kita ukur. Kita lihat di sini ada satuan nih. Setiap dua kotak itu 1 cm. Setiap dua kotak 1 cm. Berarti Pak Guru harus ukur ada 10 kotak. Ada 10 kotak nih di sini. 5, di sini 5. Kemudian panjangnya sudut yang lain adalah 3 cm. 3 berarti di sini 3, di sini 3. Oke. Kemudian kita hubungkan. Nah, diagonal yang mana? Diagonal tuh yang itu, berpotongan itu namanya diagonal. Bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya tidak seperti ini, berarti pekerjaan kalian salah. Oke, coba lihat. Ukur. Ukur dulu. Yang sini 3 cm, yang ke atas 3 cm, yang ke samping, diagonal yang ke samping adalah 5 cm. Yuk, coba ukur. Apakah sama seperti yang ada di layar? Sudah, Pak. Sama, Pak. Sama? Sama, Pak. Oke. Kalau yang belum nanti hati-hati. Diagonal tuh yang ini ya. Nih yang ini itu diagonal yang tengah-tengah ini. Sama, Pak. Oke. Sama, Pak. Kemudian next di persoalan nih, persoalan.
Persoalan. Coba lihat. Ayo cari garis-garis yang tegak lurus dan sejajar. Oke, coba cari. Yang sejajar yang mana? A, B, dan D. A, B, AB, AB sejajar. Hei, lihat. D, D. A dan D sejajar emang. No, A dan D tidak, AB tidak, CD tidak. D. A, D. Yang benar itu adalah B dan D. B dan D itu sejajar. E dan F itu sejajar. Oke, nomor 1 ya. Yang belum benar dibenarkan. Yang sejajar itu Benar, Nek. sejajar sama dengan B, D dengan E, F. Ini yang sejajar. Oke, kemudian yang tegak lurus. Yang tegak lurus itu yang mana saja yang tegak lurus, teman-teman? B dan D. B dan D. D dan D. B dan D. D dan D, Pak. Yang sejajar yang mana? D dan G. BD dan G. B dan D. B dan G. B dan G. Gini maksudnya B dan G, BG. Iya, BG Pak, B dan emang G. ini tegak lurus. Tidak. Emang tegak lurus, coba perhatikan baik-baik. D. Sudut ini sudut lancip. Nah, sudut ini sudut lancip, ini sudut tumpul. Ini berarti bukan tegak lurus. BG salah. Oke, BD. salah. Kemudian D dengan G. D dengan G juga salah. Ini salah. Ini bukan. B, D, B dan ini. BD ini. Ini sejajar. D, Pak. Namanya sejajar. Dan E, Pak. Coba tuliskan di layar apa dan apa. B dan Coba tuliskan yang bisa. Yang sudah menemukan. E sama F. Ini salah. Ini salah. Lah, ini baru tegak lurus. C dan E. C dan E itu tegak lurus. C dan E baru tegak lurus. Oke. Ini ya, ini salah. Ini salah. Malah kegeser. Kok A dan E? A dan E salah. No. Yang benar C dan E. C dan E ya. Yang benar ya. C, E yang tegak lurus. Ini D salah. Ini salah. Kemudian C dan F. C dan F. C, E dan C dan F. C dan F juga sama. Oke, CF. Ayo, gambar garis-garis yang saling tegak lurus dan sejajar dengan acuan garis A dan B. Oh, ini yang nomor 2 ya. Yang ini clear ya, teman-teman ya. BD dengan C, E dan EF. CF maksudnya. Maksud Pak Guru. CF dan CE. Sudah? Sudah ya. Kita lanjutkan ya. Yang salah diperbaiki. Yang salah di bukunya diperbaiki agar benar. Nanti tidak keliru lagi. Kemudian yang nomor 2. Ayo gambar garis-garis yang saling tegak lurus. Dan sejajar dengan acuan garis A dan B. Garis A dan B. Coba kita garis ya.
Karena di situ minta tegak lurus, ini juga kita miringin agar sudutnya 90 derajat. Nih, seperti ini ya. Kemudian garis sejajarnya kita bisa bikin seperti ini. Ini juga bisa bikin seperti ini. Oke. Oke, untuk yang nomor 2, ada yang sama dengan Pak Guru? Nomor 2 ada yang sama dengan Pak Guru? Ada. Oke, nomor 2 seperti ini ya. Kalau belum sesuai, sesuaikan. Yuk. Kalau yang belum sesuai, sesuaikan. Sesuaikan agar jawabannya benar. Oke. Jadi benar kan ya? Kalau yang salah, nanti kalau ada yang sama, oke. Kemudian kita nomor 3 teman-teman ya. Kita lanjutkan ke nomor 3 biar kalian nanti tidak bingung lagi. Karena kemarin kan nggak via Zoom. Kalian jadi bingung. Oke, perhatikan jajar genjang di sebelah kanan. Nih, perhatikan sebelah kanan ya. Isilah tanda kotak dengan bilangan yang sesuai. Yang ini 115. Oke. Kalau di sini 115, di sini berapa ya? 65. Berapa Im? 65. Yes, 65. 65 derajat. Oke, 65 derajat. Yang atas Kemudian yang atas berapa ya? Yang 115. samping 6 cm. 115 dan Derajat. not centimeter. Pakainya derajat bacanya yang titik di atas. Kemudian yang atasnya ini berapa senti? Kalau yang Di bawah atas sentimeternya 5 cm. yang samping. Nah, kemudian soal yang nomor 2-nya. Kalau yang belum benar dibenerin ya. Benerin ya teman-teman ya. Biar hasilnya bagus. Buatlah sebuah jajar genjang yang memiliki panjang sisi dan besar sudut yang sama. Oh, berarti kalian sudah gambar di rumah? Di buku? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Pak Guru lanjutkan ya. Rafa, nggak boleh mainan ya. Semuanya lagi nulis. Oke. Nih ya, Pak Guru lanjutkan ya. Kalau ini sudah ya. Atau masih ada yang mau nulis? Oke, yaudah tulis dulu biar nanti tidak salah. Yuk. Nanti kalau ada soal yang sama, kalian tidak bingung ya. Sudah. Kita lanjutkan untuk nomor 4-nya. Nomor 4. Yuk. Untuk nomor 4. Segi 4 manakah yang memiliki sifat-sifat berikut? 21. Ketupat, jajar genjang. 2 pasang sisinya sejajar. Apa ya? Persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang. Wih, keren nih Mbak Im nih. Sejajar ya, berarti apa saja? B. Kemudian C. Kemudian apa lagi? E. B, C, E. Ada yang salah? Kalau yang salah perbaiki. Diagonalnya sama panjang, berarti hanya 1. Apa ya? Diagonal. Oh, ada 2. Diagonalnya sama panjang apa ya? Persegi panjang. Persegi Yes. sama persegi panjang. C dan E. Ya, C dan E. Itu. 4 sudutnya sama besar. Oke. Besar sudutnya yang berhadapan sama besar. Oke, yang mana? Besar sudutnya yang berhadapan sama besar? Persegi panjang, jajar genjang, Oke, belah B. ketupat. B. Kemudian E. Ini F ya. Yang oh Pak Guru lupa ini. Yang ini F ya. Pak Guru lupa ternyata E-nya ada 2. F. Oke. Berarti B.
Oh, berarti yang ini tadi diganti dulu ya. Bentar. Ini Pak Guru ganti dulu. Yang sejajar itu B, C, F. Kemudian ini yang diagonalnya sama panjang itu ada C, ada F. Kemudian yang berhadapan sama besar itu ada B, C, kemudian E dan F. Oke. Kemudian nomor 2-nya. 4 sudutnya sama besar. Oh, 4 sudutnya sama besar ya, persegi sama persegi panjang C dan F. Nomor 4, di sisi yang berhadapan sama panjang. Apa ya? Sisi yang berhadapan sama panjang? Persegi. Berarti hanya F. Only F. Kemudian 6, tidak ada sisi yang sejajar. Oh, yang mana tidak ada sisi yang sejajar? Trapesium yang mana ya? Yang A. A itu kan tidak ada yang sejajar, teman-teman. Kalau yang D itu ada yang sejajar ya, atas bawahnya ada yang sejajar. Oke? Ada yang benar semua? Untuk nomor 4 ini? Ada yang masih keliru ya? Oke, nggak apa-apa. Namanya belajar. Nanti ke depan karena sekarang sudah tahu, ke depannya harus lebih baik lagi. Oke. Nah. Oke, untuk selanjutnya coba kita lihat baik-baik. Nah, nanti ini untuk tugas hari ini teman-teman ya, ada 2 soal ya. Ada 2 soal untuk tugas hari ini di persoalan 2. Oke? Clear? Tulis sekarang aja, Pak. Bukan tugas. Oke, sekarang nanti latihannya ada 2 soal. Boleh minum dulu, boleh minum, boleh istirahat dulu. Makan snack ya Pak. Ya, makan snack. Ya, makan snack, boleh. Boleh makan nasi.